Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil Wabihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Berjumpa bersama saya Muhammad Turmudi di channel Sorogenen Mundilan. Video ini dibuat yang pertama untuk sebagai wawasan sejarah di Dusun Sorogenen untuk anak-anak muda mendatang. Terus yang selanjutnya kita sudah bersama narasumber di samping saya. Beliau adalah Bapak Sutoto bin Bapak Marioto, 6 bersaudara yang saat ini yang masih sugeng ada 4. Beliau anak putra yang kedua. Selamat pagi Pak Sutoto. Selamat pagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jih Pak Sutoto, di pagi ini Bapak Sutoto nanti dimohon menjadi narasumber tentang sejarah di Dusun Sorogenen. Oke. Nanti mungkin Bapak bisa menyampaikan nanti biodata jenengan sampai silsilah. Monggo kepada Pak Sutoto kami persilahkan. Oke, Bapak Mas Turmudi. Terima kasih telah datang di tempat saya. Yang mana pada kesempatan siang hari ini kita akan mengupas tuntas tentang sejarah Dusun Sorogenen, baik itu dari kehidupan Mbah Yai Soro, Mbah Nyai Soro, sampai kehidupan dari Bapak Kiai Haji, Bapak Kiai Mundakir, Bapak Kiai Ahmad Badawi, Bapak Kiai Haji Atib Nurhadi, dan seterusnya. Terima kasih Bapak Turmudi, tadi sudah menyatakan tentang biodata saya, bahwa saya asli lahir di Sorogenen ini. Asli putra sini, daerah Dusun Sorogenen. Bapak saya yang bernama Bapak Marioto, ibu saya Ibu Ngatirah. Saya dilahirkan pada tanggal 13 Agustus 1966. Dan bertepatan insya Allah sudah menginjak usia 56 tahun, alhamdulillah. ya, masih muda tapi ya. Ya, sampai hari ini sudah ngemut umur 56 tahun. Saya dibesarkan di Dusun Sorogenen. SD saya, sekolah dasar saya di SD Menayu 1. Kemudian lulus tahun 1980. Setelah lulus SD melanjutkan di SMP Trisula Mundilan. Ini saya lulus tahun 1983. Dan alhamdulillah jenjang berikutnya saya di SMA Ponggol, di SMA Negeri 1 Mundilan. Kalau dulu terkenalnya pada waktu saya sekolah di sana, itu SMA Negeri Blabak di Mundilan. Oh, ya itu saya masuk di situ, namanya SMA Negeri Blabak di Mundilan. Oh, nah, itu Blabak tapi di Mundilan. Iya, Oh. Karena sejarahnya SMA Negeri Mundilan itu dulu pertama kali embrionya ada di Blabak. Ada di Blabak, ya. Terus dipindah di Mundilan. Namanya pun sewaktu saya masuk di situ namanya SMA Negeri Blabak di Mundilan. Oh, seperti itu. Ya, itu tahun 83. Saya masuk 83 84. Kemudian lulus tahun 1986. Setelah tahun 1986, alhamdulillah dulu saya juga ikut kalau dulu itu sekarang SNMPTN ya. Nah, ikut SNMPTN.
ikut masuk di perguruan tinggi dan Ya. saya masuk di perguruan tinggi di Solo yang namanya Universitas 11 Maret Surakarta. Dan untuk saya kebetulan sebetulnya 4 tahun sudah selesai dengan Ya. dengan KKN-nya sudah selesai. Tetapi karena saya mundur beberapa tahun karena masalah biaya. Dulu masalah gitu, biaya masalah memang biaya. orang tua agak kesulitan, jadi lulusnya agak mundur jauh. Kalau untuk fakultasnya, fakultas Saya apa? Fakultas Pendidikan, Ilmu Pendidikan. Oh, Ya. pendidikan ya. Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan. Oh, sebenarnya Kebetulan basicnya guru berarti ya. basicnya guru, kebetulan saya mengambil jurusan Pendidikan Sejarah dulu di Pendidikan Sejarah. Dan alhamdulillah udah lulus tahun 92 itu udah lulus. Selanjutnya setelah lulus kami pun ikut-ikutan mengabdi jadi guru di Kebumen. Saya tahun 95 itu saya pergi ke Kebumen ikut mengabdi jadi guru selama kurang lebih 6 tahun sampai tahun 2000. Tahun 2000 saya keluar jadi guru di tahun 2000 di SMP 7 Kebumen. Oh, SMP 7. Kebumen. Ya. Nah, ini mah baru tahu kalau memang sebenarnya dulu Pak Sutoto itu ternyata menjadi guru gitu ya. Iya, Mas Sur. Nggih. Gini Pak, ini saya menarik tentang apa biodata jenengan di yang pertama itu di SD Menayu 1. Ini tahun 1980. Lah, ini kan sekarang di Menayu ini ada 2, SD Menayu 1, SD Menayu 2. Nah, apakah di zaman jenengan dulu itu Menayu SD Menayu 2 itu sudah ada atau belum? Belum. Oh, belum, Pada waktu saya sekolah itu baru ada satu sekolahan, baru SD Menayu 1. Dulu hanya SD Menayu, belum ada Menayu 1, SD Menayu 2 belum ada. Jadi itu tahun tahun 8 tahun saya masuk itu kan berarti tahun 74. 74. Ya, saya masuk SD tahun 74, itu baru ada SD tok, SD 1 di Menayu itu yang dekat Balai Desa Menayu. Untuk SD Menayu 2 itu udah tahun sekitar 90-an berapa itu? Oh. Ya, Ya. 90-an berapa itu? Itu muncul SD Menayu 2. Nggih. Kalau itu kan SD Inpres. Oh, Impres. Namanya Impres. SD Instruksi Presiden. Oh, Dulu, seperti ya, itu. Instruksi Presiden. Karena perkembangan penduduk sudah agak banyak. Kalau hanya satu SD di Menayu tidak mencukupi. Akhirnya ada Instruksi Presiden untuk pendirian SD lagi. Itu di dekat Dusun Sorgan itu SD Inpres namanya. Kalau sekarang menjadi SD Menayu 2. Itu Mas Rengge. Kalau di SMP Trisula itu apakah sudah beliau menjamani beliau Bapak almarhum Bapak Atip Nurhadi itu sudah menjadi guru di SMP Trisula? Sudah. Saya di SMP Trisula itu tahun 80 masuk. Ini beliau Bapak Kiai Haji Atip Nurhadi itu sudah menjadi guru di sana, menjadi guru agama. Iya. Kemudian Bapak Kiai Haji Muhti, Bapak Ipun itu juga masih sugeng juga mengajar saya juga, termasuk Bapak Kiai Haji Fauzi Muhti itu juga mengajar saya juga. Yang pada waktu itu banyak sekali tokoh-tokoh dari Bapak Kiai yang ikut mengajar di sana juga. Oh iya. Oke, itu tentang pendidikan di formal Bapak Sutoto yaitu di SD Menayu 1, SMP Trisula, SMA Negeri 1 Mundilan sampai Universitas 11 Maret Surakarta. Ya. Itu kalau boleh tahu di pendidikan non formalnya itu riyen ciliane ngaos teng pundi niku, Pak? Oke, nggih. Apakah di Sorogenen semua di pendidikannya? Pada waktu itu memang pada waktu saya kecil
Ini di Dusun Sorogenen memang sudah ada tokoh-tokoh Bapak Kiai, itu yang waktu kecil saya, ini sudah ada Bapak Kiai Ahmad Badawi, yang terkenal Bapak Kiai Badawi, juga Bapak Kiai Adib, ini termasuk mantunya dari Bapak Kiai Badawi. Beliau-beliau ini memang sewaktu saya masih kecil, ini sudah menjadi tokoh, sudah menjadi kiai di dusun saya, di dusun Sorogenen. Dan beliau-beliau ini memang yang mengajarkan pendidikan Al-Quran. Oh, Ya, sing marai ngaji saya mungkin dari orang-orang tua saya, kakak-kakak saya, dan adik-adik saya itu dari beliau-beliau berdua. Ya. ya. Oke, apakah ada apa tokoh-tokoh yang lain misalnya kalau sekarang di era sekarang kan ada beberapa orang, ada banyak. Kalau dulu berapa orang untuk guru ngajinya? Dulu waktu saya kecil tuh memang sentral ya. Sentral itu hanya beliau berdua yang ngajar, yang mulang ngaji. Itu Bapak Kiai Ahmad Badawi itu waktu kecil itu mulang yang Al-Quran, yang sudah Al-Quran. Kalau Bapak Kiai Adib Nurhadi itu yang juz amma. Ya. Dulu waktu saya kecil ini pengajian itu ada tiga gelombang, tiga kelompok ya. Yang kelompok pertama itu anak-anak yang baru masuk, ini dikategorikan dia masih anak-anak yang sifatnya hafalan. Hafalan persolatan, hafalan doa-doa dan sebagainya itu dia belum masuk untuk juz amma atau turutan belum. Gitu. Tapi masih anak-anak yang kecil umur 4, 5, 6 tahun sekelas TK lah. Itu dari dulu dari orang tua sudah di ngajek disuruh ngaji. Ini namanya anak kelompok hafalan. Itu ada tuh ya seperti itu. Saya juga ikut di situ sebelum masuk ke juz amma turutan ini diharuskan sudah ikut kelompok yang kecil dulu. Ya, nanti setelah 2 tahun, 3 tahun baru bisa ikut ngaji yang turutan. Oh, seperti itu. Turutan juz amma, alibata, sajim dan sebagainya itu. Seperti itu dulu Mas. Kalau untuk kitab-kitab di sini juga diajarkan? Kalau kitab alhamdulillah dulu juga ada. Raketong Safinatun Najah. Itu dari Bapak Kiai Haji Adib Nurhadi, termasuk dulu saya yang ngajar juga Bapak Kiai Adib Nurhadi dan Bapak Siriono almarhum. Ini semua sudah almarhum. Untuk kitab Safinah dulu sudah diajarkan. Itu, ya. Oke, untuk ini Pak, tentang peran-peran kegiatan organisasi. Ini yang saat ini kan beliau Bapak Sutoto ini menjabat sebagai Ketua Tanfidiyah Nahdlatul Ulama Ranting Menayu. Nah mungkin sebelum-sebelumnya nanti beliau bisa menceritakan bagaimana peran di organisasi di kepemudaan maupun organisasi masyarakat. Nah itu bisa diceritakan nanti. Untuk organisasi baik keagamaan maupun kemasyarakatan ini memang kalau seperti saya ini memang dari dulu senang organisasi, senang kumpul-kumpul. Gitu. Intinya senang kumpul. Senang kumpul dengan rekan-rekan yang lain, dengan teman-teman yang lain. Kalau ada event-event tuh memang dari dulu senang. Dari nek kon dewenan, kon menyendiri tidak bisa. Jadi sampai sekarang pun senang organisasi. Jadi ben katakanlah banyak temennya, banyak sedulure. Intinya seperti itu. Kita kalau senang organisasi, insya Allah nanti sedulure banyak. Dari kecil setingkat SMP, SMA, kalau organisasi keagamaan ya alhamdulillah Ibnu sudah ikut.
Ya. Setelah Ibnu setelah lulus SMA itu ada Ansor juga Ya. ikut Di Ansor. organisasi Ansor raketungannya tingkat-tingkat ranting, tapi kalau Ya. untuk Ansor tingkat Kecamatan. PAC kecamatan ya alhamdulillah pernah ikut juga Ya. di organisasi Ansor tingkat kecamatan. Oke. Kemudian pada waktu di Ansor kecamatan itu teman-temannya ya seperti Pak Amron, Pak Munir dan sebagainya, terus Mas Arwan termasuk Pak Kiai Mustafa, itu teman-temannya juga seperti itu. Banyak itu juga, di tingkat kecamatan. Kalau tingkat di kecamatan. tingkat apa ranting atau dusun dulu Tingkat- temannya siapa di apa tingkat di ranting itu juga organisasi itu? banyak sekali dulu Mas. Tingkat ranting ini dulu yang Ansor itu yang dulu justru malah banyak sekali. Oh, Tetapi gitu. juga sering yang namanya selapanan juga sering. Ya. Sering juga selapanan itu selapanannya juga bergilir. Entah di Jambian, Sorokenen, Manayu, Kepanjen dan sebagainya. Ini dari dulu memang Ansor maupun Ibnu memang sudah eksis lah, udah berkembang lah dari dulu di Manayu. Oke, terima kasih untuk yang sesi pertama. Ini tentang biodata beliau lengkap ya, dari asal usulnya juga ternyata putra daerah, asli putra dari Sorogenen, Tulen, ora neko ya. Seperti itu. Itu untuk sesi pertama, terima kasih. Nanti akan kita buka lagi untuk sesi kedua tentang sejarah masa kecil, terus masa kecilnya teman-temannya siapa, terus nanti di beranjak dewasa sampai akhir nanti sejarah-sejarah cerita sejarah orang tua itu seperti apa di Dusun Sorogenen itu sampai harapan. Oke, terima kasih. Seperti itu dulu sahabat-sahabat, tetap stay di channel atau di sini. Terima kasih bersama kembali di sini. Berlanjut ngobrol-ngobrolnya dengan Bapak Sutoto yang tadi riwayat hidupnya dari pendidikan, dari berkecimpung di organisasi. Ini berlanjut di tentang pengalaman kerja, Pak. Pengalaman kerja tadi sempat cerita tentang pernah menjadi guru. Nah, mungkin ada pengalaman-pengalaman yang lain di pekerjaan ataupun aktivitas di di perikanan, karena di Sorogenen ini terkenal dengan orang-orang yang membudidayakan ikan. Seperti itu Pak. Monggo Pak. Terima kasih Mas Turmuti. Ini kelanjutan dari tadi tentang riwayat pekerjaan ataupun aktivitas saya dari kecil maupun sampai sekarang. Ya. Memang keluarga saya ini dari kecil sudah dididik untuk pekerja keras. Oh, seperti itu. Memang keluarga saya dididik dari pekerja keras karena kita tahu kita memang dari golongan orang yang kurang mampu, orang yang tidak mampu. Jadi oleh orang tua dididik untuk bekerja keras. Dari tingkat SD, SMP, SMA pun ayah saya kan juga bakul ikan, bakul iwak. Jadi sebelum kami ke sekolah ini pagi, kalau hari Rabu dan Sabtu ini ayah saya dan ibu saya kan ke Ngerajek, ke pasar ikan Ngerajek. Pasar yang Ngerajek Mungkit itu ya. Ngerajek Mungkit. Ya. Jualan ikan di sana. Ini pagi sebelum berangkat sekolah, setelah bakdo subuh, setelah subuhan,
ini kami dengan adik-adik saya sudah mempersiapkan diri ngewangi wong tua. Intinya ngewangi wong tua. Kadang-kadang dan sering sekali kami ikut ngusung ikan ataupun ngojek ikan dari Sorogenen sampai ke Kerajek pakai sepeda ontel, yang pakai kerombong kanan kirinya kerombong itu. Ikannya ditaruh di situ, nanti dibawa ke Kerajek itu tiap hari Rabu dan Sabtu. Itu memang sudah rutinitas di umur-umur berapa itu Pak? Itu umur-umur saya masih SMA itu sudah ikut orang tua ngangkut ikan itu sudah biasa. Jadi kalau orang tua pas ada panen ikan ataupun suruh membeli ikan di tempat lain, katakanlah di daerah Taman Agung, di daerah Keji, di daerah sampai ke mana itu Besaran dan sebagainya, sampai ke Ngawen. Ini memang saya udah setiap ada kegiatan nangkap ikan dari petani-petani ikan yang ikannya dibeli oleh orang tua saya, ini saya sudah ikut. Jadi sudah pakai kerombong ke sana kemari. Kalau sudah ikan sudah ada di wadah, sudah di apa, nanti saya angkut bawa pulang pakai kerombong. Itu sudah hal yang biasa dan itu lama, udah lama. Jadi memang dari kecil dari orang tua, keluarga saya sudah dididik pekerja-pekerja keras. Ya. Bidangnya dulu tetap di perikanan. Bidangnya dulu memang perikanan. Dari kecil pun dari SD saya dengan adik-adik saya itu setelah sekolah ini udah nyari pakan ikan. Kan punya kolam itu juga, punya kolam Rakatung itu sewa, nyewa sawah dijadikan kolam, kemudian dikasih ikan tawes entah nila. Ini pakan ikan nyari di sawah-sawah. Itu nek jenengane dulu entah itu enteng-enteng atau moto iwak, ini kita seroki, kemudian kita bawa pulang, kita pakai ke ikan itu di kolam. Itu udah hal yang biasa. Itu. Kemudian setelah selesai sekolah, ini juga tadi sudah saya katakan pernah ikut juga mengabdi sebagai guru di Kebumen. Setelah tahun 2000 saya pulang beserta istri, pulang di rumah pernah juga ikut jualan sepeda motor atau mobil dan sebagainya. Itu bukan jualan tapi maklar. Maklar itu hampir juga 2 tahun. Setelah itu di Desa Menayu karena sekretaris desanya sudah purna, Bapak Sudaryo sudah purna, kemudian di Desa Menayu mengadakan bukan pemilihan tapi seleksi. Seleksi calon sekretaris desa di Desa Menayu. Pada waktu itu saya izin orang tua, saya ingin ikut berjuang di desa. Kalau orang tua mengizinkan, tapi orang tua juga mengizinkan, alhamdulillah saya juga ikut mendaftar. Pada waktu itu ada 8 pendaftar yang ikut seleksi, dan alhamdulillah saya yang terpilih jadi sekretaris desa. Itu tahun 2022. Juli 2022 saya diangkat jadi sekretaris desa. Dulu jenengannya Carik, sampai sekarang pun masih Carik. 2002 ya? 2002 diangkat jadi sekretaris desa selama kurang lebih 18 tahun saya mengabdi. 18 tahun, alhamdulillah saya mengabdi di desa. Sudah nemoni kepala desa 4 periode. 4 periode. Dari Pak Bastoni, terus Pak Sugiarto 2 periode, kemudian Bapak Arwanto ini saya awalnya ikut hanya beberapa bulan, sekitar 6 bulan atau 8 bulan ikut Pak Arwanto yang terakhir.
Setelah kurang lebih 18 tahun mengabdi di desa, karena seorang PNS dan alhamdulillah tahun 2007 diangkat pegawai negeri sipil. Dulu waktu PNS itu diangkat Itu oleh pemerintah 2007. 2007 diangkat PNS semua sekdes yang ada di Indonesia. Ya. Tidak punya SK CPNS tapi langsung PNS. Ya alhamdulillah itu tahun 2007 semua sekdes yang memenuhi syarat diangkat oleh pemerintah menjadi pegawai negeri sipil. Oh, berarti tidak ada seleksi seperti sekarang ya Pak ya? Enggak ada. Dulu memang definitif, sekdes yang definitif itu otomatis kalau memenuhi syarat diangkat menjadi PNS. Seperti itu. Okay. Selanjutnya tahun 2020 ini ada pergeseran ataupun ada mutasi besar-besaran di Kabupaten Magelang karena Kabupaten Magelang itu memang kekurangan pegawai negeri di tingkat kabupaten. Ini dari sekdes yang ada di desa yang statusnya pegawai negeri sipil ini ditarik semua, ditarik semua ke Kabupaten Magelang. Ini ditempatkan di pos-pos yang banyak yang kekosong. Di kecamatan, ada yang di dinas kesehatan, ada yang di DPU, ada yang di Dispermades, ada yang di dinas pendidikan, ada yang di sekolah-sekolah, ada yang di Puskesmas, DPU dan sebagainya itu hampir semua sekdes PNS yang ditarik ini ditempatkan di pos-pos yang kekurangan pegawai. Itu tahun 2020. Dan kebetulan saya setelah mengabdi 18 tahun di Desa Menayu oleh Bupati ditugaskan di SMP Negeri 1 Munilan sampai sekarang. Dan insya Allah mudah-mudahan nanti 2024 akhir sudah purna. Oh, seperti itu. Ya. Terima kasih. Oh, oke. Ya, sahabat-sahabat perlu diketahui bahwa ternyata beliau di samping dulu mencari atau belajar itu juga di sambil bekerja. Ada bekerja membantu orang tua di perikanan, terus kemudian jadi guru setelah selesai pendidikan di S1 jadi guru, kemudian ke sekdes. Ternyata wow sekali seperti itu ya. Mungkin dulu kalau dulu itu menjadi guru itu wiyata ya Pak ya. Betul. Kalau boleh tahu ini, dulu itu gajinya berapa Pak? Wiyata menjadi guru itu dulu. Jadi guru Yata Bakti di Kebumen itu 1 bulan hanya 180.000. Itu tahun 95 sampai tahun 2000. Itu cukup Pak? Sebulannya cukup? Ya cukup. Atau ada sampean yang lain? Itu di Kebumen gini. Saya di Kebumen itu justru pertama kali masuk di Kebumen itu awal mulanya janjane orang mulang. Seperti itu. Ketemu dengan kepala sekolahnya di Kebumen. Itu waktu ketemu kepala sekolah di Kebumen SMP 7 itu di pas waktu saya juga ikut pameran perikanan di pameran perikanan. Ya, pameran perikanan di Mertoyudan di gedung apa itu sebelah Armada. Gedung Armada. Di Gedung Armada itu ada pameran tahun 95. Ya. Pameran perikanan. Di situ saya ketemu Bapak Kepala Sekolah Kebumen SMP 7 itu. Ya. Beliau kebetulan punya saudara di Magelang. Ikut ataupun ikut melihat atau menonton pameran di situ, ketemu saya. Nah, ngomong-ngomong terus saya enggak tahu kalau saya udah S1 kan enggak tahu. Yeah. Hanya gini, Mas Toto, kalau
bisa saya punya tempat di SMP 7 Kebumen. SMP 7 Kebumen itu kebetulan SMP tapi SMP teknis. Oh, Ya, SMP jurusan. teknis. Oh, Ya, seperti kalau dulu STM. sudah Seperti STM. seperti itu ya SMP. Ya, jadi ada jurusan listrik, ada jurusan bangunan, ada jurusan pertanian, perikanan itu ada. Iya. Di waktu itu saya disuruh ngisi satu ruangan, satu kelas untuk jualan ikan. Oh, di Awal mulanya justru perdagangan. saya di Kebumen itu tidak ikut berjuang mengabdi jadi guru, itu enggak. Oh, Tapi di seperti itu. situ saya ngisi pakai akuarium terus saya jualan ikan di situ di Kebumen. Tuh. Hidupnya aslinya malah hidup dari dari ikan. akuarium, dari ikan, Akuarium, bukan ya. dari gaji guru. Nek gaji GTT pada waktu itu hanya 180.000, Iya. jelas Sudah tidak istimewa ya. mencukupi, ya seperti itu Mas. Ya. Oke. Oh, oke. Itu tentang pengalaman kerja, pengalaman beliau dari apa? Babate tekan sakniki kira ngunduh. Nah, niki meh juga purna kemungkinan nanti purna di SMP 1 itu 2000 berapa Pak? 2025. 2024. 2024. Oke. Terus kemudian Pak, ini tentang silsilah tentang pekerjaan. Nah ini pengen kita tahu juga, itu di masa-masa kecil jenengan, itu teman-temannya siapa, terus apa kegiatan sehari-hari itu dulu apa sih Pak? Karena katanya belum ada listrik juga. Terus bagaimana cara belajar? Kok bisa tekan S1 barang kuwi? Nah, seperti itu bagaimana ceritanya kegigihan jenengan apa kok wis ora ono listrik, kok ya tetep saya iso gelem sekolah. Seperti itu, Pak. Terus mungkin masa-masa dulu itu permainan yang ngehit itu apa? Seperti itu, Pak. Oke, gini Mas Tur. Waktu masa-masa kecil saya memang listrik belum ada. Karena listrik itu ada sekitar tahun 89-90. Itu listrik baru ada. Jadi waktu masa kecil saya memang masih pakai entir, pakai teplok, pakai gembreng dan sebagainya itu. Saya kecil pun masih ngalami kluthuk, itu obor kluthuk. Dan jenengan mesti udah tidak mengalami. Kluthuk itu obor yang dari seng diubengke gini, terus ngisor dikasih kayu, tengahnya kasih entir, nek bengi ge ngobori. Itu kluthuk seperti itu. Ya. Memang dari kecil, memang orang-orang pedesaan itu memang belum ada mengenal listrik, tapi karena kegigihan dari teman-teman semua, karena memang sudah kahanan situasi kondisi seperti itu, ya mau tidak mau kita harus ya gimana tetap wis nrimo, memang kudu nrimo tapi ya orang nrimo nglokro, tapi nrimo tetap ikut berjuang. Sinau ya tetap pakai sentir, pakai teplok, tetap bisa membaca. Dulu itu pakai sentir, pakai teplok, membaca ya tetap awas. Ya tetap iso moco gitu lah. Mungkin pengaruh makanan juga ya Pak. Betul, tapi sekarang wis pakai lampune sudah 15 watt ataupun 20 watt, tapi kadang-kadang moco udah wegah. Kalau anak-anak sekarang ya. Waktu saya masih kecil itu teman-teman sebayanya itu teman-teman sebaya memang menyenangkan Mas. Menyenangkan itu gini, waktu umur SD ini yang namanya anak kecil, contoh saja mandi. Mandi saja kita masih adus neng pleretan sana itu. Pleretan itu sebelah kuburan, sebelah Sarian. Itu kan dulu ada gerujukan atau pleret yang jeru, itu tinggi. Ada yang tempat untuk terjun dari atas ke bawah, dojo nyemplung itu rame-rame di situ. Setelah Bali SD, kelas 4, kelas 5, kelas 6 itu pasti
pulang terus mandi ke sana, mandi di sungai. Itu ramai sekali di sana. Kesannya memang anak-anak dulu itu menyenangkan. Senang ya. Ya, senang. Ya. Setelah mandi itu paling dolanane yo nek zaman biyen yo pelintengan Mas Tur. Oh, pelintengan. Pelintengan itu kan ketapel nek sekarang ketapel bar pelintengan kalau olahraga memang dari dulu nek tempat olahraga itu yang banyak memang voli. Voli atau voli plastik, voli ya. Dari dulu pun voli sudah ada. Waktu kecil saya kakak-kakak saya itu sudah nganake gawe lapangan bola voli. Bola voli udah nganake. Pertama kali ada di tempat Mbah Per itu, tempatnya sekarang Pak Rubingin. Itu dulu pertama kali di situ. Saya udah kelingan. Udah kelingan pertama kali gawe lapangan bola voli di situ. Mungkin saya baru kelas 3 atau 4 3 SD. Itu berarti kakak-kakak saya udah buat lapangan voli di situ. Memang dari dulu yang namanya olahraga di sini senangannya do voli. Ya. Seperti itu. Terus setelah itu menginjak SMP, SMA sudah ikut terjun olahraga ya ikut voli ke sana kemari. Waktu saya sekitar SMA-an itu ya volinya plastik memang, volinya plastik. Ada turnamen juga tidak, Pak? Pernah saya mengadakan turnamen di Selepan dulu. Di Selepan itu pertama kali turnamen plastik kelihatannya. Tahun berapa itu, Pak? Tahunnya? Tahun 9 piro itu ya. Ya sekitar 90-an kok itu. Oh ya. Sekitar tahun 90-an, ya. Saya juga pernah, kalau tidak salah ingat pernah melihat kalau turnamen situ, tidak punya tiket masuk blobos. Ya, itu saya dulu. Betul. Pada waktu itu memang pemuda-pemuda di Sorogonen sudah punya keinginan arep donti duit. Jadi ini anak ke turnamen plastik dipageri tapi bayar ketung lek bayar mboming 50 rupiah ataupun 75 rupiah atau 100 rupiah. Tapi pada waktu itu ya 100 rupiah udah nilainya sudah tinggi. Udah tinggi. Entah 50 rupiah itu tiketnya masuk seperti itu. Kita mengadakan turnamen dan ramai sekali pada waktu itu. Ramai sekali. Itu yang mengadakan pemuda? Pemuda. Saya termasuk pelopornya juga. Saya, Pak Saifuddin Panani almarhum, Bapak Lugito dan Pak Parjono, Pak Romdoni dan sebagainya itu teman-teman itu yang dulu memang semangat untuk do voli. Seperti itu. Turnamen pun pada waktu itu turnamen plastik kesana kemari banyak sekali. Setelah Sorogonen mengadakan open turnamen, kemudian di mana-mana ada turnamen, kita juga alhamdulillah sering sekali masuk 4 besar terus kalau turnamen plastik. Seperti itu. Itu ya menggugah masa lalu. Tim saya itu saya, Alek, Tio, terus Muge, Muge itu tosernya Pak Muhrawi. Nah, itu tim bola plastik saya. Masih itu. muda-muda dulu ya. Nah sekarang semangatnya masih muda. Ya alhamdulillah. Nek kan voli. Nek memang di belakang sebagai libero mungkin insya Allah masih bisa. Nek nang ngarep ya wegah lek njubul. Ra iso lek mumbul. Ya. Gitu Mas Sur. Nek nganu Pak, napa di nggen masa kecil nenggen tenggen ngaji niku kado seperti apa pendidikan Pak ngaji niku lebih lebih ketat atau lebih senang atau gimana rasanya dulu saat ngaji? Ngaji zaman saya dengan saya sekarang memang jauh sekali berbeda. Dulu itu anak tawaduk sekali dengan bapak-bapak kiai. Sangat-sangat takut. Takutnya takut tawaduk dengan kiai. Bapak kiai dawuh ini seumpama kita sore mau maghrib
sudah berangkat ke pengajian, mau Iya. ngaji. Tetapi jodoh dolanan yang jobo itu rame itu toh. Kalau Bapak Kiai Badawi atau Pak Kiai Adib sudah keluar dari rumah mau ke masjid, ini wis melayu kabeh, melayu ke pengajian. Iya. Terus di situ sholat berjamaah bersama-sama. Setelah itu baru do ngapalke. Ngapalke lek ngaji nanti sing arep diwulangke. Oh, Ya, dulu seperti itu. Oke. Kudu ngapalke, ra ono cah ora ngapalke, ra ono cah ra sinau ngaji, ndak ada dulu. Jadi sifat tawaduknya dengan Bapak Kiai memang sangat-sangat baik dulu itu. Oke. Sampai-sampai kalau ada 1-2 anak yang di sebelah pakai sajadah, di sebelah pakai tasbih dengan Bapak Kiai itu kan orang tua malah justru senang. Orang tuanya justru senang karena memang harus dididik seperti itu daripada nanti do keliwat. Gitu ya. Oke. Niki berkaitan dengan apa di kegiatan kemudaan tadi kan pernah mengadakan lomba turnamen voli ya, bola plastik. Nah, kegiatan yang lain yang diadakan kepemudaan zamane jenengan itu apa? Apa saja? Saya nambah sedikit Mas Tur. Ini masalah waktu pengajian. Pengajian itu kan tiap tahun kalau dulu pasti ada khataman. Karena yang ngaji kan banyak sekali. Yang ngaji itu kan banyak sekali. Setiap tahun mengadakan khataman. Pas khataman itu biasanya dibarengkan dengan mauludan. Waktu kecil saya ini yang namanya khataman dan mauludan ini memang betul-betul luar biasa. Orang-orang tua kita dulu memang sangat-sangat memperhatikan. Biarpun anaknya ketok di kon ngaji di sebelah tenanan, tapi diberi hadiah, diberi hiburan, diberi hiburan juga. Itu. Setelah khataman ini yang saya ingat dulu biasanya tetap ada yang namanya kesenian. Oh, kesenian. Hiburan kesenian tradisional. Kesenian tradisional. Pada waktu itu pun saya kelingan sekali. Banyak sekali satu malam itu kita mengadakan kesenian hampir 10-12 tim kesenian yang datang ke Sorgenen dan dalam satu malam loh itu. Dalam satu malam ada 10-12 kesenian, ada kobro itu ada beberapa kobro, ada krumpiung piayung, terus ada ndolala, ada kalau dulu itu apa jenengane sing gatak itu, yang besaran itu, ngeramat. Bedui atau bukan, sing gadoloco. Oh, gadoloco. Gadoloco. Terus krumpiung payung, kobro itu sudah ramai sekali. Walaupun kobro dari berbagai daerah, tapi yang nonton tetap ramai. Dulu yang nonton tetap ramai. Yang nonton ramai, tur belum ada listrik. Loh, anehnya itu belum ada listrik, tetapi terus tetap meriah. Penerangannya seperti apa itu Pak? Penerangan apa? Kalau dulu malam itu Petromak. Oh, Petromak. Petromak itu dalam satu tontonan umpama kobro di sini. Paling Petromak hanya 3 atau 4. Oh. Ya, 3 atau 4. Terus di atas jalan ini kebanyakan dikasih yang namanya merutu sewu. Oh, merutu sewu. Merutu sewu apa? Merutu sewu itu oncor yang ditempleke nong pring itu yang pring panjang dibolongi atau dibolongi nanti kayak terobong, kayak sumbu, dilisani loko mambu kayak sumbu. Nek malam disuleti nyong siji. Dadi ini padang dari oncor itu. Setelah yang merutu sewu juga di pinggir-pinggir jalan dikasih oncor. Seperti itu sudah sangat meriah sekali di situ dulu. Menarik itu merutu sewu. Nah, sekarang anak-anak sekarang wis ora. Mungkin jenengan wis ora weruh rung tau weruh ini namanya merutu sewu. Mungkin besok bisa dikenalan. Kalau dulu saya zamannya Petromak Pak. Kecil kan saya
lahiran 86 itu masih Nah, mengalami Petromak masih ada. Sampai sekarang pun Petromak Petromak gitu. masih ada. Iya. Ya. Ya. Jadi nek generasi seperti saya ini memang generasi emas. Nek, menurut saya generasi emas. Iya. Karena apa? Yang namanya entir, kluthuk, gembreng, Petromak, terus sampai sekarang sudah mengalami listrik dan sebagainya, sudah mengalami era-era digital, mengalami. Saya pun kerja dulu mengalami sekdes pertama kali sampai 2 tahun atau 3 tahun itu bekerja tulis tangan, pakai tulis tangan, pakai tulis tangan. Membuat surat Kerja juga tulis membuat surat tangan. pakai tangan semua. Tulis tangan, surat tangan pakai tulisan tangan. Pegel. Ya, di samping tulisan tangan pakai ketik. Kan ketik hanya satu dulu. Oh, Hanya punya mesin ketik satu. itu? Satu balik hanya punya satu. Punya 2 isi rusak. Nggih. Tulisan tangan kemudian ada ketik. Baru 2006 ini mengenal komputer. Ada komputer. Nah, jadi seperti saya ini, saya pernah bekerja pakai tulis tangan, pakai mesin ketik, sekarang pakai komputer. Jadi wis pengalaman, argo po iso lek nyambut gawe. Nah, itulah. Pengalamannya banyak sekali. Pengalamannya seperti itu. Berarti dulu itu wis urung ono listrik itu tetap wah pemuda Tetap ya meriah. meriah nganai tontonan sampai 10 tontonan. Ya. Betul. Itu biasanya dulu pengajian itu dibarengkan dengan khataman. Nah, pengajian dengan khataman jadi satu. Setelah pengajian dan khataman tetap baru ada tontonan. Ada tontonan tiap tahun. Tiap tahun dulu, tiap tahun ada itu. Ada mauludan, khataman itu ada. Itu memang orang tua kita ledo sedekah dolillahi ta'ala. Ya, saya kira mungkin dolillahi ta'ala. Terus untuk pencarian dana itu pure dari apa warga semua atau bagaimana? Iya, pure dari warga. Dulu itu yang namanya tontonan ora do njaluk duit, Mas. Ora do njaluk kas. Sing penting diwedangi, dipakani wis do mangkat. Dulu. Kalau dulu. Tontonan seperti itu. Paling umpama untuk angkutan hanya itu tok. Iya, ora menono kas-kasan semene ndak ada dulu itu. Dulu memang kemasyarakatannya antar dusun masih erat, masih erat. Itu. Berkenaan dengan apa cerita Pak Sutoto di apa dari masa kecil, remaja, mungkin ada cerita-cerita lain dari orang tua dulu bagaimana sih sejarah Sorokenen misalnya. Ini contoh kecil tokoh-tokohnya siapa saja nanti bisa Bapak Sutoto bisa menceritakan terus kondisi-kondisi jalan, kondisi rumah. Nah, itu seperti apa zaman kecil Pak Sutoto itu? Gini, dulu saya waktu kecil entah itu tahun bukan kecil, tapi saya udah sekitar SMA-an. Pernah dikasih cerita oleh orang tua bahwa yang di dusun Sorokenen ini punya tokoh yang namanya Mbah Kiai Soro. Mbah Kiai Soro, Mbah Nyai Soro itu memang dari dulu kita sering menyebut-nyebut, tetapi sampai sekarang pun kita belum tahu tempatnya di mana. Waktu itu sekitar tahun 90-an atau 88, 89, 90, saya pernah juga melacak jejaknya Mbah Kiai Soro. Ini saya dengan rekan-rekan, dengan Bapak Lili, dengan Pak Fanani pernah ke Suruhan Kewayuan, pernah Kewayuan, ya betul. Karena orang-orang tua dulu pun menunjukkan bahwa Mbah Kiai Soro berada di daerah sana, makamnya. Makamnya dari orang tua saya, dari orang-orang tua yang lain pun Mbah Kiai Soro ki mbiyen makame nang Kewayuan itu. Tetapi saya berusaha melacak ke sana, saya dengan rekan-rekan sudah tanya ke sana kemari, kok
enggak ketemu. Oh. Enggak ada yang kenal. Enggak ada yang pernah. Saya tanya orang-orang tua pun belum pernah mireng yang namanya makamnya Mbah Soro di sini. Belum pernah ketemu orang-orang yang di sana yang kenal ataupun mengetahui. Itu sampai situ saya pun terus arep melacak kemana lagi. Kami sudah tidak bisa melacak. Dan akhir-akhir ini pun ada yang melacak sampai ke sana pun memang belum ketemu sampai sekarang. Itu Mbah Kiai Soro, Mbah Nyai Soro. Terus untuk kebanyak misalnya seperti Mbah Badawi, Mbah Mudakir, itu jenengan mengalami apa era-era beliau atau tidak? Enggak, kalau Bapak Kiai Mudakir saya tidak mengalami itu mungkin yang mengalami orang-orang tua saya, Bapak Kiai Mudakir. Kalau Bapak Kiai Badawi, Bapak Kiai Hatib kan baru sekarang, Bapak Kiai Badawi pun saya sudah mengalami, alhamdulillah sudah mengalami. Kalau Bapak Kiai Mudakir itu saya hanya dikasih cerita oleh orang tua bahwa Bapak Kiai Mudakir itu dulu mondok di Watu Congol, mungkin muridnya Mbah Kiai Dahlar di Watu Congol, terus dipek mantu oleh Mbah Kaji Kukoh. Nah itu nek orang tua saya nyeritakan seperti itu, dipek mantu oleh Mbah Kaji Kukoh, dirabeke kalih Mbah Nah. Biyen toko muni Mbah Nah, tapi saya juga dulu kok ya ora takon teleseh orang tua itu Mbah Nah ki sapa. Terus sampai sekarang pun ternyata jejak-jejak itu ya kita kehilangan jejak juga kan, kehilangan jejak. Pak Kiai Mudakir ki sapa, terus Mbah Nah ki sapa, terus lek manggon nang kene ki taun pira, lek nang Sorogenen, terus dia kok bisa pergi ke Sawangan, ke Bendan Sawangan itu sebabnya apa? Itu juga saya juga tidak ngeh, kurang dulu tidak pernah tanya dengan orang tua. Nopo kok biyen bisa pergi dari sana, padahal di sini kan dia juga kiai di sini, mulang ngaji juga di sini, kok terus pergi ke sana. Ini jejaknya juga saya sampai sekarang belum pernah tahu. Aslinya dari mana juga belum aslinya tahu. Pun itu masih simpang siur. Nek ada sebagian yang muni dari Sawangan, Bendan Sawangan itu aslinya. Terus ada yang muni dari Jogja juga ada. Itu yang betul atau yang benar dari mana saya juga kurang tahu karena belum menemukan narasumber yang valid. Jadi saya pun masih simpang siur hasilnya dari mana Bapak Kiai Mudakir ini. Yang jelas waktu bapak saya itu masih hidup, terus bapak saya dan sejawatnya ataupun yang seumuran dengan bapak saya ini dulu sudah mengalami dan sudah tahu karena sudah besar-besar tuh. Bapak saya sudah besar, sudah tahu nek Bapak Ibu Mudakir memang dulu pernah manggon di Sorogenen. Seperti itu. Oke. Terus untuk yang Mbah Badawi itu seperti apa untuk kalau sejarahnya? Kalau Mbah Badawi nek saya taunya Mbah Badawi itu putranipun Mbah Kaji Sarkun hanya itu. Terus Mbah Badawi itu punya saudara, entah itu saudaranya berapa. Nanti kalau mau bisa teleseh yang dengan narasumber yang valid mungkin dengan keluarganya. Tapi Pak Haji Badawi itu setahu saya juga dulu juga mondok juga di Watu Congol. Karena Pak Badawi itu juga kalau Mbah Kiai Ahmad Abdul Haq itu kesana kemari ngaji, Pak Badawi itu jadi penderek yang kesana kemari. Bahkan sampai sedone pun dia pas waktu
nderekke Pak Mbah Mat itu pas mau ngaos mau ngaji. Nggih. Itu kecelakaan Pak Oh, Haji Badawi tahun 74. Nggih. Iya, seperti itu. Kondisi zaman jenengan alit, ya, kondisi apa rumah-rumah di Sorogenen itu seperti apa di zaman kecil seingat jenengan itu ada mungkin di RT 8 ada berapa rumah, RT 6 berapa rumah, kelingan apa mboten? Sewaktu saya kecil sing wis kelingan katakanlah udah kelingan. Kalau saya umur lahiran 66 mungkin tahun 75-an saya kelingannya tahun 75-an itu kan sudah SD-nan lah. SD itu sudah SD kelas 4 5 6 kan sudah wis nalar katakanlah udah nalar. Itu memang dulu untuk kondisi jalan pun masih sempit, masih kecil. Terus jalan yang ada di sebelah wetan desa, termasuk jembatan. Jembatan itu masih jembatan sesek dulu. Saya ngalami sekali jembatan sesek. Jembatan Pring. Jembatan Pring. Jembatan Pring itu lebarnya hanya 1,5 meter. Itu digawe sesek, tiga jembatan. Kalau ada musim hujan dan banjir biasanya keli. Jembatannya keli. Kok gawe meneh, keli gawe meneh. Kalau daerah Menayu juga sama jembatan sama. Sesek juga. Jambian, Menawi, Sorgon, Jambian semua jembatannya sesek semua itu. Oke. Sak kelingan saya tahun sekitar situ. Sekitar 70-an. 70-75 itu. Pembangunan jembatan itu pun saya kelingan sekali juga. Karena dulu jembatan itu dibangun juga pas waktu mau lomba desa pertama kali pas Bapak Suwanti menjadi kepala desa. Karena Menayu juga ikut lomba desa, kalau tidak salah pernah sampai ke tingkat provinsi juara 3 atau apa, ya, atau Karsidenan ataupun provinsi juara 3 tahun 75-76. Lomba tentang apa? Tentang desa itu semua itu memang gimana? Kebersihan desa ataupun keasrian desa. Jadi dulu waktu itu tahun 75-76 itu perlombaan besar-besaran bambu. Bambu yang ada di tengah desa itu dirombak. Dirombak dipateni kabeh. Itu sekitar tahun itu. Karena hanya akan ada lomba desa. Saya kelingan juga, kelingan banget karena di depan-depan sini di tempatnya gitu oleh Bapak Haji Mujar itu juga dulu papringan, terus ini Pak Haji Mujar papringan, terus yang sebelah sana Bapak Maedi itu juga semuanya papringan semuanya, itu papringan-papringan yang ada di tengah-tengah desa semuanya dihabiskan, termasuk pohon-pohon yang besar-besar ditebangi. Itu sekitar tahun 74, 75, 76. Itu kondisi-kondisi desa Sorgenen pada waktu itu. Jadi memang untuk infrastruktur belum ada sama sekali. Sing griya sing gedhong wonten mboten? Griya gedhong yang saya tahu tahun saya udah wis nalar ya ada juga sudah ada nggih. Sudah ada. Banyak? Belum banyak. Bisa dihitung dengan jari dulu itu, ya bisa dihitung dengan jari itu rumah-rumah gedong yang ada di Sorogenen. Sinten mawon niku? Setahu saya sing gedong pada waktu itu masih gedong kuno. Saya lahir dan ngerti itu sudah gedong. Itu dulu nih termasuk Pak Haji Badawi. Ini udah. Terus nih Mas Arif itu yang hanya yang depan, Bapak Haji Muroji. Terus kalau sini ada Bapak Rohman Mustafa. Terus ini Bapak Mbah Haji Panjang, ini Pak Parji. Ler mriko, RT 7. Betul, kita sing gedong kok mingguwi. Nek sak kelinganku kok mingguwi sing gedong. Ya. Yang gedung hanya itu. Terus untuk apa jumlah
kakaknya atau apa rumahnya, jumlah rumahnya sudah padat seperti Wah, belum. Jumlah rumahnya pun pada waktu itu untuk RT 8 pun setahu saya ini baru sedikit sekali rumah yang ada di situ. Ini untuk RT 8 pun mungkin belum ada 30 rumah yang ada pada waktu itu. Oke. Kalau ada ya hanya rumah kecil-kecil sekali, rumah yang dari welet, tahu welet? dari bambu atau Welet itu daun bambu. oh Daun bambu sing di nam-nam kuwi ge gendeng, ge tutup. Welet, Welet. bukan welat. Welet. Waktu itu welet. Wah, belum pernah lihat. Belum pernah lihat. Kalau saya sudah mengalami, sudah pernah melihat welet. Welet itu dulu mengalami saya rumahnya Mbah Kasan. Mbah Kasan itu yang sekarang digoni Pak Suwardi, Pak Demo. Nah, itu di situ dulu ada rumah welet, rumahnya Mbah Kasan, Mbah Tubi. Nah, terus sebelah RT 8 itu ada juga rumahnya Mbah Untung. Mbah Untung itu depannya nih Pak Mugek itu, Pak Mugiono, Pak Ngatijo itu dulu juga pernah ada rumah welet di situ. Seperti itu. Ya itu rumah yang atapnya dari daun pring. Nah, daun pring sing ditoto, dinam terus ke atap. Itu namanya welet. Ya. Terus itu. Terus ini untuk apa tempat ibadah atau musola atau masjid. Nah, dulu sudah masjid itu sudah anu tereng. Saya kelingane masjid itu hanya kecil tapi sudah gedong. Nah, saya udah taunya seperti itu. Sudah buat sholat Jumat juga. Sudah. Sudah sholat Jumat, sholat untuk Idul Fitri, Idul Adha sudah. Kemudian di RT 7 juga ada musola. Ya, tapi musola juga dulu juga masih gedek juga. Ya. Dulu masih gedek saya kelingan untuk musolanya. Itu di RT 7. Oke. Nih Pak, apa dari jenengan mengalami kecil sampai sekarang, ini mungkin nanti bisa buat referensi nanti untuk ke depan kita mengulas sejarah yang lebih lebih tua lagi. Nah, nanti siapa saja yang akan kita kunjungi seperti itu Pak. Oke. Untuk bisa melengkapi ulasan ini ataupun sejarah-sejarah Dusun Sergeden ini, karena orang-orang yang sudah tua-tua sudah tidak ada, sekarang tinggal orang-orang yang kita anggap tertua di dusun kita, dan mungkin itu juga bisa menjadi narasumber untuk kegiatan ini. Yang satu mungkin yang dari RT 6 seperti Pak Mbah Jemurah, itu Mbah Mukar, itu termasuk paling sepuh itu di sini. Terus mungkin di bawahnya ada Pak Mohleh, terus ada Pak Sunantri, terus ada Pak Kaji Daruri, ada Pak Mas Nari, Pak Gatot Naryanto, itu mungkin bisa dijadikan narasumber walaupun nanti hanya untuk ngompliti. Ya, jelas kalau narasumber dari Mbah Kiai Soro, Mbah Yai Soro sampai Mbah Mundakir mungkin sudah hanya 1-2 yang kelingan. Itu yang dari RT 6. Mungkin dari RT 7 mungkin juga ada Pak Marti, Pak Sumardi, Bapak mantan Kadus. Terus ada Bapak Kasto, itu. Terus ada RT 7 malah sudah minim itu, udah minim karena sudah
hampir yang sepuh-sepuh udah enggak ada. Sudah meninggal. Udah enggak ada. Terus RT 8 mungkin yang sudah agak ikut ngalami Pak Kiai Mundakir, mungkin Bapak Mukiat, Ya. Bapak Sukro, mungkin sudah mengalami. Terus di bawahnya ini ada Pak Judi, Ya. terus ada mungkin Pak Mugiri juga, Pak Mugiri, Pak Damuri, terus Pak Markuat, Ya. Pak Mahmudi, Pak Hartono. Ini generasi-generasi di bawahnya mungkin kalau ditanya tentang sejarah Mbah Dewi mungkin tahu ya. Tapi kalau untuk sejarah Pak Kiai Mundakir, apalagi Mbah Kiai Soro memang kita sudah kepaten obor. Ya. Itu. Nek jenengan mengalami mbah jenengan apa mboten? Saya mengalami kalau mbah dari ibu saya itu Ya. Kalau yang asli sini bapak atau ibu atau semua sini semua? semua asli sini. Bapak sini asli sini, Simbok ya asli sini. Nggih. Jadi kalau yang dari Simbok itu orang tuanya Simbok namanya Kayat. Mbah saya itu Kayat. Mbah Kayat. Oke, Mbah Kayat. Terus nek terkenale nongsorane Mbah Karsumi. Mbah Karsumi karena dia dulu punya anak namanya Karsumi tapi udah meninggal. Itu kan biasanya terus didadekke jenengan wong tuane Mbah Karsumi. Dari ibu saya seperti itu, Mbah Karsumi itu punya anak 4, kebetulan anaknya putri semua, cewek semua. Termasuk yang 3 itu ada di Sumatera, tetapi yang 1 ibu saya ada di Sarpenen. Tuh. Terus dari mbah saya sendiri, Mbah Karsumi sendiri itu tuh setahu saya tunggale itu 4 atau 3. Yang pertama itu Mbah Jilah, terus mbah saya, Mbah Kayat itu, terus Mbah Marjuki Putri, terus Mbah Moroni. Itu 4 ini adik dan kakak kandung dari mbah saya, yang dari alurnya dari ibu saya. Kalau alur dari bapak saya itu mbah saya itu punya saudara kandung 9. 9 dengan mbah saya. Mbah saya yang putri loh. Jadi mbok nih bapak. Mbok nih bapak itu bahkan Mbah Putri. Mbah Putri. Oke, Mbah Putri. Itu nek Mbah To atau nek terkenalnya biyen Mbah Monyong, nek mbah saya itu. Kui punya saudara 9. Yang pertama itu Mbah Mugen Putri. Mbah Mugen Putri itu mbae Bapak Murodin. Nah, itu Mbah Mugen Putri. Itu mbae Bapak Murodin, Mbah Mugen Putri. Kemudian nomor 2 mbah saya. Nomor 3 itu kelihatannya yang ada di Semarang. Di Semarang ada. Terus nomor 4 di Gelindang sana di Kulon Progo. Nomor 5 di Semarang. Maaf. Nomor 3 itu di Semarang itu Mbah Ne Aan. Aan Mohanto nih. Aan Mbok Mindik. Ini nomor 3. Nomor 4 juga di Semarang. Nomor 5 di Gelindang di Kulon Progo. Nomor 6-nya itu di Jedes Pucung, Jedes Growong itu. Itu Mbah Jedes, Mbah Marto. Nomor 7, nomor 8 nih Mbah Triarum itu bapaknya Bapak Pangudi, Pak Ginta, Mbah Latip. Itu. Terus setelah itu Mbah Kasto,
Ibu Pak Kasto. Nggih. Bar Mbah Kasto terus Mbah Idah ngeleben. Itu berarti ada 9. 9 yang 9. 3 di sini. 3 atau 4? 9 itu yang ada di sini dulu Mbah Kasto, Mbah saya, Mbah Buken Putri, terus Mbah Triarum, tapi Mbah Triarum karena sudah Marjo namanya itu udah pada tahun 90-an kita pindah, kok 90, 80-an berapa itu pindah, 82 atau 83 pindah ke Ngadirno itu, pindah ke Ngadirno, 82 atau 83 itu Mbah Tri itu pindah ke Ngadirno. Itu 9 yang putra 2, yang ceweknya 7, itu Mbah dari Mbah Putri saya. Kalau Mbah Kakung saya, berarti bapaknya bapak. Ini aslinya orang Sudimoro di Adikarto. Ya, jadi di Adikarto itu yang Dimoro hampir semuanya saudara. Dimoro itu. Sudimoro. Ya. Tapi kena kon teleseh sedulur-sedulure mbah-mbah saya juga belum pernah teleseh. Tapi sampai sekarang ya meng teko kae sedulure itu sedulure hanya itu tok. Iki sedulur pernah tua apa pernah nom saya juga pernah tahu teleseh. Ming nek bapak kae ne Pak Demu kan nelekmu hanya itu tok. Tapi pernah dengan mbah saya di Moro sing kepiye silsilahnya gimana saya juga belum pernah ngelacak. Itu dari keluarga saya seperti itu. Mbah Canggah. Nggih, nggih. Mbah Canggah terus Mbah Buyut pun saya wis ora kelingan Mas Tur. Saya itu nggih. Masalahnya wong mbah saya sendiri sing Mbah Karsumi Kakung itu sedo saya juga masih kecil. Iya. Adik saya Pak Tony itu pun baru umur 3 atau 4 tahun. Nggih. Saya sekitar umur 7 tahun. Nggih. Kita wong saya juga belum sekolah kok. Mbah Kakung saya meninggal. Kalau Mbah Putri itu udah tahun 9 berapa itu. Nggih, situ. Nggih. Nek Mbah Putri yang dari Bapak itu tahun 87. Nah, itu masih kelingan. Okay. Saya umur 1 tahun. Ya, 87. 87 itu Mbah Putri. Oke, Pak. Terima kasih. Ini nanti untuk closing statement, harapan-harapan nanti bisa disampaikan di penghujung akhir tahun 2022. Nah, kebetulan ini ada di tanggal 31 Desember 2022. Nanti harapan-harapan Bapak Sutoto untuk anak-anak muda di Dusun Sorogenen itu seperti apa? Harapannya, terus kehidupannya di Sorogenen itu nanti cita-citanya seperti apa sih? Nah, untuk sebagai closing statement, monggo. Terima kasih. Yang jelas kalau kita mundur ke belakang, kita bisa menengok ke belakang lagi. Alangkah baiknya memang anak-anak zaman sekarang itu bisa tahu zaman dulu, bisa tahu rekosone wong biyen, rekasane bocah-bocah biyen itu seperti apa. Karena anak-anak sekarang kan tidak tahu rekosone wong biyen. Apalagi rekosone zaman kemerdekaan, wong rekasane muni wong mangan angel we urung tahu ngalami. Ya. Nah, saya sudah mengalami mangan angel itu sudah ngalami seperti bapak-bapakmu mesti sudah ngalami sekali. Arep mangan we angel, mang dadak nutu, mang dadak ngepe gabah, mang dadak derep, dadak aneh-aneh. Nah, itu saya sudah mengalami seperti itu. Jadi untuk harapan ke depannya untuk anak-anak kita yang jelas generasi sekarang itu dengan orang tua atau dengan sesepuh atau dengan panutan, dengan Pak Kiai dan sebagainya, rasa tawadu, rasa menghormati sudah kurang. Sudah kurang. Bahkan sudah tidak ada
di rasa wedi, di rasa kepiye itu anak-anak sekarang sudah tidak ada. Terus sekarang pun anak-anak sekarang pun untuk menghormati yang lebih tua pun sulit sekarang ya. Karena memang entah itu memang zamannya, entah atau orang tuanya yang keset dan sebagainya. Sekarang anak liwat nonggon wong tua teko mludus melayu, orang ngerti kula nuwun, orang ngerti kelamit dan sebagainya. Ini memang harus diajarkan orang tua biar anak-anaknya kedepannya orang kebablasan. Itu yang jelas seperti itu untuk generasi-generasi yang akan datang. Kemudian kalau kita menilik ke belakang atau menengok ke belakang yang jauh, fasilitas dulu memang belum ada apa-apanya dibanding sekarang. Tapi orang-orang dulu semangatnya luar biasa. Semangat untuk hidup, untuk berjuang memang luar biasa. Kalau anak sekarang kan fasilitasnya udah penuh, udah banyak, tapi banyak yang keset. Nah, sekarang itu anak-anak sekarang, saya aku sendiri seperti anak saya sendiri juga keset. Jadi mungkin dari anak-anak umum, dari orang-orang yang umum di Sorogenen, mungkin di Indonesia, memang anak-anak sekarang do keset, ndak mau berjuang seperti itu. Mari sebagai orang tua, sebagai orang yang sepuh, konsep untuk mendidik anak ini kita pulihkan kembali seperti dulu kalau bisa, supaya anak-anak kita menjadi generasi yang hebat, generasi yang tawadhu, generasi yang bisa menghormati orang tua dan sesepuh-sesepuhnya. Itu harapan dari saya. Kemudian untuk kedepannya ini khusus untuk Desa Menayu, nah, saya juga monggo nanti generasi-generasi yang muda kita pererat persatuan untuk membangun lagi Menayu ke masa depan yang lebih baik. Khusus untuk Dusun Sorogenen, mari pada pemuda-pemudi kita pererat juga persatuan, yang jelas jaga persatuan persatuan pemuda-pemudi kita. Ora ming ramen nek arep ono rame-rame, tapi harus rame di kegiatan-kegiatan yang lainnya. Terutama kegiatan-kegiatan untuk keagamaan monggo diramaikan, khususnya pada waktu-waktu tertentu seperti hari besar Islam dan sebagainya. Itu. Terima kasih, Master. Terima kasih sekali kepada Bapak Sutoto yang sudah meluangkan waktu untuk bercerita tentang kehidupan beliau di masa kecil sampai saat ini dan bisa menceritakan sejarah di lingkungan Sorogenen. Untuk sahabat-sahabat semua, wabil khusus untuk pemuda-pemudi Dusun Sorogenen, tetap semangat menjadikan Sorogenen gayeng. Jangan lupa tetap like, komen, dan subscribe di YouTube Sorogenen Mundilan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.